Yang mungkin sempat dimention sama Nino ya, untuk terutama Altrigo, satu tim yang emang udah di upper final duluan. Iya. Kalau misalkan mindsetnya tuh jangan takut salah, tapi mindsetnya kita harus main bagus. Sekarang kita akan langsung masuk ke dropping phase untuk game terakhir di hari ini. Yang akan menentukan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dengan jalan yang lebih mudah dan Lancelot tuh. Lancelot tuh, tapi Lunox seenggaknya. Lunox, Buat Swelo ya. Nah tapi sekarang kaliannya di pick sama Onyx, tapi jawaban Groknya tuh udah di ban sendiri. Udah tutup, sama Evo. iya. At the very least, Alice-nya untuk EVOS kebuka lah. Kalau Iya. misalkan emang pengen dipakai lagi sama Mungkin Randy. disensin di sini buat Albert. Wah, Iya, Alice itu bisa. Alice Season bisa oke juga. sih. Atau kalau emang mereka mau ambil Gatot Kacanya dulu buat menghindari kalian nggak ada Boleh. masalah. Kayak Gatot Kaca, Yishun Shin. Iya, Gatot disensin. Tapi ya paling resikonya Alice-nya bisa ditutup. ini Albert. Nah, Disusun Gatot Kaca yang diambil main ya ini ini bau-baunya bakal bau-bau team fight lagi sih. Team fight power yang dibawain sama EVOS. Sementara dari Onyx ya, dengan kali ada juga Lancelot yang diambil, kita tahu sebenarnya damage-nya udah cukup, tapi pelengkapnya bisa mid lagi. Ya. Ini kita udah sering lihat ya draft seperti ini ya, yang dimana ada Kimi, ada Lancelot. Biasanya hyper carry-nya bukan di Lancelot, karena Lancelotnya build-nya hybrid. Iya. Dia bakal build sustainability, dia bakal ngacak-ngacak belakang, Kiminya makan depan pakai Sky Pierce. menarik sih kalau udah ngelihat dari 3 pick atas ya yang dibawakan. Tapi untuk menghadapi ya permainan dari EVOS ini ada beberapa yang harus ditutup terlebih dahulu. Apa yang paling mereka hindari kalau udah draft kayak gini? Untuk EVOS ya, untuk EVOS ke ban ya. Aku jujur lebih ke yang benar-benar bakalan jadi repot gak sih defender depannya ini, karena lapisan Kalea plus 1 defender kuat dari Experience ini ngebuat Kimi lumayan susah loh Prisha loh. Even Gatot Kaca pun kadang hit or miss. Mungkin Glue juga, karena Glue kan tadi bagus juga pas lagi game EVOS sebelumnya pakai Glue kan. Karena Kimi butuh badan tambahan lah kalau buat mau ngepok yang lebih enak. Kalau aku mikir ke Ruby sih. Kayak dua tim ini butuh Ruby dua-duanya, dan Kiminya di sini bakal jadi hyper carry kan. Jadi ya Scalarnya bisa bermain dengan fighter cold lane juga untuk sekarang. Tapi Ruby-nya nggak di-ban bro. Ini apa Onyx yang bakal deny kali ya? Ya makanya kan Onyx bisa deny. Iya, mereka nutupin slot yang hero-hero tebel gitu loh dari EVOS, terus akhirnya mereka ngambil Ruby gitu untuk di sini. Cuman bisa Poveus juga muncul sih. Obvious Arlot masih ada di sini. Iya. Oke, potensial yang masih terbuka cukup banyak ya, sebenarnya cukup lebar juga. Ya. Cuma dari EVOS hanya satu kesempatan untuk menutup yang paling mereka Poveus ya, hindarkan. harusnya Poveus ditutup. Ya buat tutup ini ya. Buat tutup model-model kayak Yishun Shin yang bisa dikejar. Karena emang tetap butuh badan, dan Onyx juga kalau emang mau main fighter bener-bener terbuka banget potensi ini buat side-nya. Ya. Sudah ditutup dan tinggal dari Onyx aja melengkapi secara damage. Berarti mereka udah cukup ya? Untuk siapa? Untuk Onyx. Udah cukup. Onyx udah cukup. Untuk Onyx udah cukup. Nah makanya ini pertanyaannya mau di-deny nggak nih Ruby-nya? Karena kalau misalkan nanti EVOS-nya bawa 3 damage dealer misalkan, ternyata ada Yishun Shin, Lunox, dan ternyata tiba-tiba ada satu lagi hero-nya yang cenderung buat Erlan late game, bukan Ruby gitu kan. Itu jadi takutkan malah kejadian di game ketiga gitu kan. Kita ngeliat EVOS yang bener-bener kegulung gamenya. Cuman ya kalau kayak gini menurutku lebih baik ngambil Ruby-nya sekarang nggak sih dari Onyx gitu loh, ngelihat bagaimana pertama ya bakal ngebuatan slotnya dari carry bakalan lebih free. Terus yang kedua kayak untuk manjangin tim fight-nya Kimi juga gitu. Tapi Glue yang diambil juga sebenarnya nggak masalah, hitungannya kan kasih target juga kan. Untuk main kayak di game ketiga tadi untuk Kiminya ya problemnya lebih ke arah mereka nggak bakal sustain itu gitu dengan ngelawan Gatot Kaca, tambah lagi Lunox di tangan EVOS. Ini gambaran game ketiga gak sih? Tapi bedanya ini Onyx EVOS, EVOSnya Onyx. Iya, Kebalik aja. Aku lebih penasaran EVOS sih, mereka ada strat Jawaban. Faramis nggak ya? Faramis, Lunox, Gold Lane, dan mereka nanti bakal ngebuat Randy lebih powerful ketika match-up-nya lawan Glue. Ditambah lawan Kalea ya, lawan pick-off bagus kan. Cuman Iya. kayaknya sekarang Glue nih nggak terlalu kena counter banget. Iya, nggak terlalu kena jawab banget. Dan ditambah Kiminya juga terlalu rese untuk melapis. Jadi harus jauh. Chow Gold Lane, Chow Erlan. 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 Wow. Erlan Chow. Wah, Oke, Razeboy menunjukkan senyumnya sedikit, ini mungkin punya banyak makna. Kita nggak bisa jabarin maknanya ya. Iya. Mungkin kalau kita ngomongin Chow di EVOS ya, yang ada di bayangan Razeboy itu adalah Donkey. Donkey. Bukan Erlan berarti. dan tinggal satu pilihan terakhir saja nih untuk mengisi di areal gold lane. Head to head dengan Chow. Ruby sih ini ya, ini game Ruby yang lumayan bisa ngebuka banyak potensial. Arlot juga bisa dijawab.
Chow-nya bisa dijawab, Lunox-nya bisa diganggu, Yishun Shin, apalagi. Oke, ini dia untuk game yang terakhir dari Ruby yang benar-benar akan muncul. Last prediction dari Raza Boy. Kayaknya Onyx. Oke, dari Profesor Kamif, Ya, Onyx bagus banget draftnya. Choji, Sama. dan Radit Overkill. Oh, Nick. Wow, itu dia perubahan yang cukup singkat ya dibandingkan dengan game sebelumnya. Jadi, langsung saja kita serahkan derby internasional kepada casters kita Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. One last game. Siapakah yang akan mendapatkan tempat di upper bracket final dan siapakah yang akan turun? Mari kita sambut derby internasional, mana tepuk tangannya? Gemuruh kembali menggetarkan Nice Pick 2. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke lane knockdown. Oke, siapa yang akan bertemu Altrigo dan siapa yang akan bertemu Bigetron? Karena keduanya sudah menunggu, yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan pembuktian, Onyx, apakah memang telat panas ini menjadi satu stigma nih bagi beberapa tim seperti like Bigetron? Ya, tapi kali ini kalau ngomongin ke arah one last game, semua bisa terjadi. Pertama itu Lin. Dan yang kedua, mental siapa yang paling kuat. Sedangkan lihat di depan sana, EVOS Willow. Hampir saja ter-take down, untungnya Revitalize langsung di pop up oleh seorang Henki. Itu dia ya, penyelamatan dari Romer. Tapi ya dari match pertama ya Lihat sampai Albert, sekarang. lihat Albert. Albert dapat apa, Lim? Orange Albert buff. dapat orange buff dari Kyrie. Wow, itu rotasi yang berani sekali pastinya. Ya, keuntungannya akan berlipat ganda. Setup turtle yang harusnya lebih enak. Dan ya, kita akan lihat Kyrie, patternnya kan seperti apa nih setelah jungle-nya diambil. Mau coba steal lagi dia kayaknya. Tapi ada Erlang. Tapi kalau mau coba steal itu nggak baik. Pertama ada Erlan, kedua Albert masih punya retribution. Kalau misalnya miss, berubah segalanya Lim. Malah dia yang akan tumbang dengan purple buff yang masih lama. Oke, tapi ketika dia dapat satu Lito, satu jungle lagi milik teman-teman EVOS kayaknya akan sama sih di level 4 juga. Mungkin kurang satu XP trap aja. Dari emblem ya sama ya, bedanya dari XP-nya aja. Sementara Keyboy Oke, harus mundur, dikejar. bakal coba dikejar di depan sana. Tapi flicker for defensive akhirnya dikeluarkan oleh sosok dari Keyboy. Dan ini kita lihat tadi di match sebelumnya, kita lihat juga di mana head to head antara Arki dan juga Eman. Melihat potensial Ruby itu untuk menutup jalannya Chow di arah bot lane. Tapi tadi ada satu gerakan yang sangat baik dari Eman. Eman dia nggak muncul untuk head to head sama Ruby. Iya. Dia nge-flank, dia kabur yang jauh. Sebenarnya ya memang Ruby ini sebagai cancellation aja, Ji. Kalau dibilang enak, sebenarnya gak enak juga. Karena mobilitasnya akan kalah gitu kan sama Chow. Sementara lihat Turtle, langsung di setup level 4 kan. Dari Kyrie XP Crepe didapetin dan cepet banget setupnya. Dan lihat setup yang langsung diselesaikan dengan sangat instan. Berhasil mendapatkan satu turtle. Membuat para pasukan dari tim EVOS makin lebih under kali ini di hadapan dari tim Onyx. Iya, dan kelihatan jadi pencurian Albert yang di awal tadi, Ji. Kayak jadi ya udahlah sekarang gitu loh. Oke, tadi dapetin dan levelnya akan beda. Skylar kejar. Oke, bakal coba dikejar, bakal coba dihantam di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Kita lihat di depan sana dibalikan oleh seorang Skylar dan satu more point kill dari Erlan. Gagal didapatkan malah para pasukan dari tim Onyx yang kali ini kehilangan sosok seorang Keyboy. Tapi untungnya ditukar dengan seorang KYY. Jadi ya hampir jadi pertukaran kedua ya dari Erlan. Tapi ya satu tetes darah terakhir tadi menyelamatkan hari dari Erlan. Kembali ke patternnya masing-masing. Onyx dan juga EVOS. Dari Kyrie dan juga Albert. Mereka harus farming dulu nih, nggak boleh buru-buru juga. Terlepas dari kedua jungle, ini midnya sama-sama carry loh. Kimi dan juga Lunox, ini striker juga, Ji. Jadi nantinya damage yang memang diperlukan oleh kedua tim itu harusnya cukup. Sangat-sangat cukup bahkan. Oke, tapi kalau kita lihat para pasukan dari tim Onyx, ini mereka tidak mau melepaskan Albert dengan jungler yang bisa farming dengan cepat. Dia bisa tutup semua. Dia coba untuk keringkan Albert. Dari mulai segi point kill aja nggak dikasih di tim fight Lim. Yeah. Supaya Albert nggak bisa dapat dari jungle, nggak bisa dapat dari wave, nggak bisa dapat dari turtle, dan nggak bisa dapat dari point kill. Kadang semuanya hilang, tapi kalau point killnya terus bergulir, itu berbahaya. Dan Albert mendapat dipasang tsunami slam di volume dan instant kill. Surprise, happy birthday Albert. Itu dia, mungkin sempet tadi ya kelihatan sedikit tapi flicker Keyboy. Ini dia berbeda dengan game sebelumnya. Keyboy menggunakan hero momentum. Oke, Grok momentum, tapi tadi karena revitalize. Jadi berbeda lagi. Sekarang flickernya, pick off-nya terasa mematikan. Bukan terasa mematikan lagi. Keyboy udah back to habit. Kembali ke habitatnya.
Kiboy bukan hanya screening doang, tapi dia benar-benar mematikan. Dan Sans di depan sana, dia nggak peduli dengan apapun. Dia bakal coba untuk nge-spam, dia bakal coba untuk usir mundur. Dan ini dia, salah satu hero power Sans di saat kebangkitan karirnya. Itu dia, turtle kedua, free harusnya. Gak ada kontes juga yang dilakukan oleh EVOS. Mereka sadar Ji, kalau mereka kontes sekarang, resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Sehingga ya akhirnya mereka reset lagi. Glowing One udah jadi dan sekarang ini ke jungle Scalar. Langsung berhasil mendapatkan satu momen, tapi Execution Randy pun hilang. Bersama dengan Kaye, gak ada lagi jauh berarti bisa mempertahankan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Demonic. Dan bakal lihat mereka mengusir Albert yang tadinya mencoba untuk mencuri, malah berbanding terbalik kali ini. Itu dia, 2000 gold. Ini dia cara Onyx untuk kasih pressure early gamenya. Dan EVOS, apakah kurang nyaman nih Factor di luar gold lane? Kelihatan terlambat jalan tadi. Scalar jalan duluan, setup duluan. Dan bawahnya pun gak dapet. Gak dapat sama sekali. Lihat Albert kali ini dia sampai diusir mundur. Dia jauh banget dan pick over permainan yang dimiliki dari tim Onyx ini berjalan dengan lancar. Bahkan ngomongin ke arah Purify Swallow, bukan target utamanya gitu loh. Itu Target dia. utamanya bisa di arah Albert, Randy ataupun Erlan sekalipun. Banyak banget sih yang bisa dijadikan target. Atasnya aman, bawahnya terkontrol juga. Lumayan rapih kali ini landing dari Onyx. Dan EVOS, mereka harus lumayan berkumpul sekarang. Mereka nggak bisa terlalu misah juga. Dan kayaknya udah saatnya Erlan join deh. Landingnya mungkin bisa dikasih ke Albert dulu. Oh, tapi damage-nya terlalu sakit, bahkan satu poin kill yang didapatkan Kyrie. Itu satu Tondro saja. Swallow bahkan penuh. langsung balik lagi dengan kondisi yang sudah available. Hanya kehilangan Order Brilliance, tapi ingat Order Brilliance adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan semua damage yang diberikan. Itu dia tadi, started push ya. Dan di momen glue-nya lagi spread-spread juga. Jadi banyak sekali unit yang kena, makanya tadi darah dari Swallow langsung penuh lagi. Tapi ya momen kayak gitu juga harus benar-benar diperhatikan. Tanpa Order Brilliance, Swallow ini semua mata kan tertuju ke arah dia. Dan hitnya lepas, begitu aja. Oke. Tapi kali ini kita lihat para pasukan dari tim Onyx. Langsung ada MPLID Extrema. Wow. Jonathan Liani, salah satu mata punggawa Foxer. dari tim EVOS. Tapi ada teamfight terlebih dahulu. Ini sosok dari Kyrie benar-benar kedua tim dibalikin Albertnya loh. Albertnya jadi gak punya tempat untuk bisa bermain. Dan ini Jonathan Liani, salah satu duta runner-up dan Final Slice. Berhasil menuju ke arah belakang, tapi masih bisa keluar kembali dan dibalikan dengan MO dari Skylar. Instant damage bersama dengan Amat Terap dan ditambah following up damage. Ki hanya menjadi bola-bola dan warga double kill. Di tangan dari Kyrie. Oke, seenggaknya bisa di-clear, tapi lihat Kyrie nggak dikasih farming, Albert dikejar terus. Oke, Albert memang situation kayaknya nggak bakal worth it. Mau Kyrie-nya mau dihantam, Kyrie masih punya finance, masih punya puncher, masih punya damage execution. Dan Albert satu kali dash, itu tiba-tiba ada Ludwig di situ, kelar sudah. Ya, levelnya 2 juga perbedaannya. Perfect turtle berarti ya, didapatkan oleh Onyx, mid-nya pun terbongkar. EVOS, mereka terlihat seperti berbeda dari game sebelum-sebelumnya. Entah kenapa nih, apakah memang dengan konsep fighter yang masih belum kelihatan gerakannya sekarang, atau memang seperti yang tadi kita bilang, match up dari Ruby yang selalu bisa cancel. Karacho. Oke, tapi kalau kita lihat tim, lihat Kiboy-nya di sini, kita lihat dia itu punya satu pressure yang sebenarnya paling sulit untuk didapatkan oleh Kiboy. Kenapa? Kalea, ada Albert dengan Mountain Shocker, visionnya terlihat jelas mulu. Oke. Tapi karena ini Kiboy, ya kan, ini pengecualian ya. Karena ini Kiboy, dia pertama nunjukin dulu sampai Mountain Shocker-nya udah nggak ada, baru dia akan bermain di rumput lagi. Dia udah benar-benar sangat menggetarkan dengan muncul hidungnya aja. Itu udah ngebuat para pasukan dari tim EVOS udah nggak usah deket-deket, dia lepasin aja. Ini Purple-nya. lihat datang dari Kaini udah lepas, tapi dikejar apa kayaknya? Coba dikejar dan Ki di depan sana. Ternyata hal yang lain. Para pasukan dari tim EVOS mereka nggak expect kalau Randy yang dipakai oleh Swallow. Akan menjadi point kill yang ketiga. Para pasukan dari tim Onyx mengamuk. Sang landak tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan upper bracket. Dan mereka membuat EVOS kali ini tergulung dengan sangat kencang. Holy Defense ke-trigger di arah mid lane, bahkan dengan Lord yang belum muncul. Tapi split push dari Erlan perlahan nih mulai menghancurkan sisi landing jauh dari teman-teman Onyx. Apakah akan terus seperti ini atau Erlan yang akan ngebantu untuk defense flanking mungkin? Gue masih menunggu sebetulnya. Mountain Shocker vision terlihat dengan sangat jelas. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka cukup untuk mengganggu. Dan itu dia Final Slash yang berhasil dihindari oleh Kiboy. Game Sense balik lagi. Dan Kiboy tadi dengan pergerakan yang cukup anomali menuju ke arah Randy Lim. Ya. Berubah segalanya. Itu dia. Dan ya Lord akan muncul di bagian bawah. So far lane di atas pasti diisi oleh Erlan terlebih dahulu.
akan terlambat hadir, itu udah pasti. Tapi masalahnya kontes atau enggak, itu pilihannya di EVOS. 7.000 gold di menit yang ke-9, ini angka yang sangat membahayakan kalau mereka memang benar-benar mau kontes. Gimana caranya mereka kontes, terlalu banyak crowd control, terlalu banyak frontliner. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah Swallow, dia butuh space untuk bisa nge-all in salah satu antara sosok seorang Ludwig ataupun ke arah Keyboy atau Skylar. Dan udah ada Radiant saat ini. Ya ini beda satu item berarti ya. Dari Kairi dan juga Albert baru jadi 2. Sementara Kairi OTW ke 3 item. Dengan ada Inferi Hammer, ya let's say beda satu item. Dampaknya dahsyat loh, bukan hanya level bahkan. Apalagi kita ngomongin soal Lancelot nih. Yang dimana ada item defense brute force, dia akan lebih susah lagi untuk di pick off. Terjadi. Bahkan tetap bisa bergerak juga, endlessnya jadi. Dan bisa jadi. Lihat di sini Erlan mencoba one by one situation. The way of Dragon menuju ke seorang Kairi. Masih terlalu kuat Kairi mencoba untuk bermain dengan Phantom Execution berhasil dihindari. Erlan gagal untuk mendapatkan Kairi. Walaupun Kairi gagal mendapatkan Erlan. Tapi yang rugi Erlan kali ini. Gak bisa pulang tadi waktunya terlalu banyak. Gak ada flicker juga untuk melakukan defense. Mereka butuh Erlan. Sedangkan para pasukan dari tim Onyx mereka udah pasti mendapatkan satu turret di tengah. Tapi somehow itu worth sih Ji. Karena Kairi jadi terlambat hadir dan hanya mid mungkin yang sekarang baru bisa dihancurkan. Kita lihat bawahnya akan tower Keyboy. Mau ditanggung perang dengan Tsunami Slam. Randy berhasil ditumbangkan, gak ada lagi final stage di belakang sana kayak menurut karena belakang akan fokus ke arah PS. Gak boleh apapun terjadi dan membuat EVOS porak-poranda menyelesaikan game bersama dengan Erlan yang menjadi wipeout dan ini bencana. Onyx menurunkan EVOS ke Lord Bracket dan Onyx memastikan mereka menuju ke arah upper bracket final. The Sky King!